Maka ketika Bapak tadi menyampaikan pentingnya menunggu kematangan dalam pengambilan keputusan, saya tidak menampiknya sebagai prinsip, namun bukanlah dalam praktik politik. Penantian akan kematangan itu seringkali tidak memiliki kemewahan waktu karena realitas terus bergerak. Dalam perspektif saya seperti itu. Maka dengan segala kompleksitas tersebut, saya ingin bertanya secara lebih mendasar bahwa bagaimana kemudian cara Bapak menyeimbangkan antara nilai-nilai yang ideal yang ingin ditegakkan dengan kebutuhan untuk berkompromi secara kontekstual terhadap tekanan realitas yang tidak selalu sejalan dengan idealisme tersebut, yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai yang semestinya ideal. Dan terutama dalam kasus-kasus konkret di mana mempertahankan prinsip ideal bisa berarti kehilangan momentum atau bahkan mencapai hasil gagal mencapai hasil yang substansial. Apakah kompromi pada nilai-nilai ideal bisa tetap dianggap sebagai bentuk kepemimpinan yang bertanggung jawab atau justru menjadi awal dari degradasi prinsip atau dalam khususnya demokrasi dan hukum itu sendiri yang sedang kita bahas di sini, Pak? Mungkin sedikit banyaknya sekian pertanyaannya. Terima kasih. Makasih Esa. Jadi kematangan itu bukan semata-mata sebagai prasyarat. Kematangan itu sesuatu yang diusahakan terus-menerus. Sampai dulu Esa. Jadi tidak harus kemudian kita menunggu matang dulu, karena kita yang disebut sebagai matang itu juga makin hari meningkat. Jadi, nah kita seringkali di dalam proses pengambilan keputusan itu ingin sempurna. Kenyataannya tidak terjadi kesempurnaan. Nah, yang saya tadi garis bawahi, harus ada ruang untuk mengkritik, harus ada ruang untuk membahas, mendialogkan, supaya kesempurnaan itu bisa dicari, dikejar. Tidak ada keputusan yang sempurna, tapi ada dialog yang menyempurnakan. Nah, dialog inilah yang bisa menyempurnakan. Tadi ilustrasi saya bikin paper. Bikin paper itu nggak ada paper yang sempurna, tapi pembahasan atas paper itu akan bisa menyempurnakan. Dan itu akan terus-menerus berkembang. Itulah sebabnya kenapa keputusan-keputusan yang dibuat harus bisa diperdebatkan. Dan harus ada ruang untuk memperdebatkan. Dengan cara seperti itu, maka publik akan mengalami peningkatan kematangan karena publik mengikuti perdebatan, publik memantau perdebatan. Ketika negara menjawab kritik dengan data, dengan narasi, argumen yang konstruktif, maka rakyat pun akan kemudian bisa menilai. Dan sebenarnya rakyat itu dalam diam itu bisa meng-approve apa yang dikerjakan oleh negara, tapi diam, bukan bersuara. Tapi dia paham, oh iya, ternyata yang dikerjakan negara itu benar sebetulnya. Dan itu yang harusnya muncul. Jadi ketika ada counter, ada pandangan-pandangan berbeda, jangan dimatikan. Itu yang saya maksud dengan bagaimana ini mendewasakan, mematangkan. Lalu aspek kedua yang disampaikan tadi soal kadang-kadang kita ketemu dengan situasi pragmatik. Harus menggunakan keputusan yang pragmatik. Teman-teman, ada beda nih keputusan pragmatik dan keputusan oportunistik. How do we differentiate ini? Bisa dipakai ya? Untuk gambar bisa ya? Ini unable to connect to home theater.
Bisa? Keluar ya? Itu deh. Tonton coba lihat nih. Yang satunya lagi lah, layarnya apa, proyektornya belum nyala. Jadi, yang di sini bisa lihat nggak itu? Kelihatan ya? Ini teman-teman 4 kuadran nih yang Anda baca. Ketika yang atas itu, yang vertikal, sumbu vertikal, ini adalah nilai. Yang sumbu horizontal itu manfaat, nilai benar dan salah, lalu baik dan buruk. Yang kita inginkan di dalam idealisme kita itu di sini nih, betul nggak? Kita kan pengennya benar dan baik. Dalam kenyataan bisa nggak selalu benar dan baik? Iya kan? Sulit. Seringkali kita harus ambil keputusan yang sebelah kiri itu benar tapi tidak baik, benar tapi hasilnya tidak menguntungkan, merugikan. Benar tapi merugikan. Atau sebaliknya, kita sering dalam situasi menguntungkan tapi tidak benar. Nah, yang dua itu saya beri tanda tanya, itu harus pakai argumen. Itu pakai argumen. Apa argumennya? Sehingga Anda ambil keputusan yang kanan. Yang tidak boleh itu yang kiri bawah. Udah salah, buruk lagi. Ini jangan nih. Ini nggak ada argumen apapun yang bisa membela di sini. Tapi yang di kampus harus di sini terus. Kampus sering harus ini. Nah, orang kampus biasanya nggak mau masuk sini nih. Kenapa? Karena salah. Dan di kampus biasanya gemeter kalau harus masuk sini. Kenapa? Karena kita berada di ruang ideal. Kita sebut tadi idealisme. Pokoknya di sini. Nah, saya juga merasakan itu. Ketika saya masuk ke wilayah public policy, itu saya masuk ke dalam dari 1 kuadran ke 3 kuadran. Dan sering mengambil keputusan. Nah, sekarang gini. Mengapa benar dan salah itu penting dimiliki oleh seorang pemimpin pengambil keputusan? This is exactly what you said. Jadi beliau menyampaikan sesuatu yang sangat menarik. Karena kalau Anda punya nilai dan atas situasi Anda harus ambil keputusan yang tidak sesuai dengan nilai itu, maka Anda tahu Anda meleset berapa derajat dari nilai itu. Sehingga Anda tahu kapan harus kembali. Tahu, kenapa? Karena Anda punya nilai. Anda kompromi atas situasi mengharuskan Anda mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan, tapi tahu Anda harus balik. Kenapa? Karena Anda punya nilai. Nah, kalau tidak punya nilai, Anda kompromi, Anda nggak tahu batasnya. Karena nggak punya moral kompas. Dan di situ kemudian hanya memperhitungkan untung dan rugi terus-menerus, namanya opportunis. Kalau yang tadi ambil keputusan namanya pragmatis. Situasi mengharuskan Anda, tapi ketika dikerjakan Anda tahu tidak benar nih, nggak benar. Tapi harus dalam kenyataan kita seringkali ketemu dengan situasi ambil hal yang mungkin tidak benar, tapi itu baik. Ilustrasi yang saya sering gunakan sederhana, teman-teman. Ada kecelakaan di tempat ini, ada kecelakaan, rumah sakitnya ada di sana, jalannya satu arah, arahnya ke sana. Ketika kecelakaan korbannya luka parah, pertanyaan,
Anda mau angkut, melanggar arus lalu lintas langsung ke rumah sakit, atau Anda ikut jalur lalu lintas supaya benar, muter, keliling, baru ke rumah sakit. Mau yang mana? Yang mana? Melanggar. Berarti Anda di mana tuh? Kanan bawah, bukan? Salah tidak? Salah. Tapi secara sadar di dalam pengambilan keputusan publik seringkali mengalami begitu. Tapi harus tahu kalau itu salah. Problemnya kalau pemimpin tidak pegang nilai, dia tidak sadar kalau salah. Ketika itu dilakukan terus-menerus, menjadi sebuah pola, namanya opportunistic. Gitu. Jadi kalau usul saya, bagi kita semua dalam hidup, sadari punya kompas itu. Nah, nilainya Anda pegang sendiri, itu Anda tentukan. Karena tidak mungkin dalam hidup Anda ambil keputusan hanya di kuadran kanan, atas. Anda seringkali tidak itu. Yang penting jangan kiri, bawah, gitu ya. Oke, makasih. Respon. Ya, belakang. Silakan, karena dia angkat tangan duluan ya.